Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, saya Herlindi Sono, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 6 Kota Gombak. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Pak Versi. Beliau ini mengampu mata pelajaran biologi. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Lin, kabar saya puji Tuhan baik. Ibu Ruli sendiri bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan juga Pak, kabar saya luar biasa baiknya. Baiklah Pak, adapun hari ini tujuan percakapan kita adalah percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas Bapak nanti. Nah, tujuan dari percakapan ini untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan agar terjadi perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran ya Pak. Dan untuk percakapan pra-observasi kali ini tujuannya untuk memberikan kesiapan kepada Bapak, memberikan rasa percaya diri untuk lebih siap mengajar nanti di kelas Pak. Baiklah Bapak, untuk percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak? Siap Bu, boleh. Baik, pertanyaan pertama dari saya, kira-kira pada saat pembelajaran nanti apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas? Oke, baik Bu Rolin. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang saya rencanakan dalam kegiatan observasi nanti, yaitu melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis struktur enzim sebagai katalis biologis dalam tubuh manusia dengan baik. Jadi materi ini nanti materi kelas 12, tepatnya di 12 IPA. Jadi seperti itu. Baik ya, jadi tujuan pembelajarannya nanti melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis struktur enzim dalam tubuh manusia dengan baik ya Bapak. Oke, kira-kira untuk tujuan yang ini area pengembangannya nanti seperti apa Bapak? Untuk area pengembangan yang akan dicapai dari tujuan pembelajaran ini nanti, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Jadi untuk pengetahuannya nanti itu akan diadakan asesmen melalui post-test. Sedangkan untuk sikapnya itu nanti akan dilakukan melalui observasi, sedangkan keterampilannya itu nanti akan dilakukan penilaian antar teman yang dilakukan oleh sesama siswa. Nanti mereka menilai teman-teman atau anggota kelompok yang akan melakukan presentasi. Di kelompok mendengar, selain mendengar, mereka juga akan melakukan penilaian terhadap teman mereka yang melakukan presentasi. Seperti itu. Baik ya Pak, jadi area pengembangan nanti Bapak lebih ke pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Seperti di bagian pengetahuan tadi ada asesmen, kemudian ada post-test, kemudian di bagian sikap ada observasi. Nanti observasi yang dilakukan ini apakah dia observasi saat proses diskusi atau bagaimana? Jadi observasi penilaian sikap ini dilakukan mulai dari awal pembelajaran, diskusi sampai pada akhir pembelajaran. Kemudian untuk keterampilan nanti dinilai itu adalah penilaian antar teman ya Bapak. Baik Pak Versi, kira-kira strategi yang dilakukan saat pembelajaran nanti seperti apa? Oke, baik Ibu Rolin. Jadi nanti strategi yang saya lakukan itu dengan menerapkan sistem pembelajaran terdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional. Jadi penekanan di diferensiasi ini lebih ke diferensiasi proses dan diferensiasi konten, karena nanti akan dilakukan satu kali pertemuan di 2 jam pelajaran, dan model yang nanti akan saya terapkan dalam proses pembelajaran itu saya memakai model problem based learning
atau pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian untuk strateginya, untuk metodenya itu saya akan menerapkan metode diskusi dan presentasi. Sedangkan medianya itu media yang pertama itu saya akan memakai media PPT atau PowerPoint, kemudian YouTube, kemudian bahan bacaan yang akan diambil dari beberapa artikel yang berkaitan dengan materi tentang enzim. Jadi seperti itu Ibu. Baik, jadi strategi yang akan Bapak lakukan itu yang pertama di sini yang saya catat dari apa yang Bapak sampaikan itu diferensiasi terintegrasi KSE. Kemudian di situ yang menjadi fokus utama dari diferensiasi itu ada diferensiasi proses dan konten ya Kak. Kemudian model pembelajaran yang Bapak lakukan itu adalah problem based learning dengan metode diskusi dan presentasi. Kemudian ada bantuan media di situ, ada media PPT, YouTube, bahan bacaan dari berbagai artikel ya. Baik Bapak, kira-kira ini nanti dilakukan kapan? Pelaksanaan pembelajaran ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan di roster. Kebetulan nanti untuk kegiatan observasi ini dilaksanakan pada hari Kamis, tepatnya itu tanggal 5 September 2024 di jam pertama, mulai dari jam 7.15 sampai jam 8 pagi. Baik Pak, nanti di hari Kamis 5 September itu di jam pertama saya akan masuk ke kelas Bapak untuk melakukan observasi pembelajaran. Baik Pak, terima kasih untuk percakapan observasinya kali ini. Sampai jumpa di hari Kamis. Siap. Terima kasih banyak. Kita memulai dan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita awali dengan doa. Silakan Anda untuk memimpin kita dalam doa. Saya membawa doa ini dalam ajaran agama dalam nama Bapa, selamat dari Tuhan Yesus Kristus, puji segala syukur kami aturkan kepadamu atas segala limpahan rahmat kasih yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bertemu kembali di tempat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, minta kami akan mulai aktivitas kami sebagai pelajar maupun mengajar. Dan Abang menjatuhkan curahkan Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar apa yang kami dengarkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kami kelak di masa depan. Tuhan Yesus, nama-Mu kami puji, ini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih. Oke, sebelum lanjut saya ambil absen terlebih dahulu. Semuanya hadir? ini bisa kita. Ya. Ya Kak. D. Dwi. Hadir Pak. Hirno. Hadir Pak. Sherwan. Hadir. Usalma. Hadir Pak. Ahmad. Otak. Hadir Pak. Juma. Hadir. Usalma. Hadir Pak. Ahmad. Otak. Hadir Pak. Juma. Hadir Pak. Berata. Alfa. Pak. Namur. Ada Pak. Sejo. Hadir. Ujo. Hadir Pak. Indrawat Ila. Ada Pak. Mu.
Semoga. Betul. Baik, sudah. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar dari hari ini? Semua dalam keadaan baik-baik? Syukur kalau semuanya dalam keadaan baik-baik. Hari ini kita akan memulai seluruhan kegiatan pembelajaran. Ini pertemuan pertama di kelas 12 ini. Jadi untuk tema atau materi pertama untuk kelas 12 yang akan nanti kita pelajari itu tentang apa ini? Enzim dan sekarang kita masuk ke topik yang pertama tentang metabolisme. Dari tadi pernah dengar kata metabolisme? Pernah? Pernah dengar kata metabolisme? Pernah? Kira-kira apa itu metabolisme? Siapa yang bisa jawab? Oke, Anda silakan. Metabolisme adalah reaksi kimiawi untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Menghasilkan dan memerlukan energi untuk proses pencernaan dan menghasilkan zat dalam tubuh. Metabolisme itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya anabolisme dan ada yang disebut dengan kata seluruh sel hidup atau seluruh makhluk hidup pasti mengalami proses metabolisme. Coba kemudian lebih keras itu. Melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis struktur ini sebagai katalis biologis dalam tubuh manusia dengan benar. Oke. Jadi melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis struktur enzim sebagai katalis biologi dalam tubuh manusia dengan benar. Dan ini adalah tujuan yang nanti akan kita capai dalam proses pembelajaran ini. Ya, ini adalah beberapa fungsi enzim. Yang pertama adalah memecah molekul makanan menjadi nutrisi yang lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, membantu mengubah zat-zat dalam tubuh menjadi energi. Yang ketiga, ya, ini adalah fungsi enzim dalam kaitannya proses yang terjadi di dalam tubuh. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah enzim itu memiliki hubungannya dengan metabolisme? Apakah enzim memiliki hubungan dengan metabolisme? Memiliki, Pak. Memiliki? Ya, Pak. Siapa yang bisa jelaskan kira-kira hubungan antara enzim dan metabolisme itu apa? Proses pencernaan makanan, Pak. Dalam pencernaan makanan itu dalam Susah apa? khusus pencernaan itu berperan enzim, Pak. Di situ kan kita makan nasi. Nah dalam nasi ini kan mengandung protein. Enzim ini akan berfungsi atau memecahkan protein tersebut menjadi lebih sederhana, yaitu glukosa. Susah. Oke. Luar biasa. Jadi siapa lagi? Jessica mungkin? Tadi kan kita sudah memahami bahwa metabolisme itu adalah segala peristiwa, atau proses yang terjadi di dalam tubuh. Reaksi baik itu reaksi kimia, reaksi biologis ataupun reaksi fisika. Nah, ini berkaitan dengan hubungan enzim dan metabolisme, bahwa enzim ya berperan membantu metabolisme. Jadi
antara metabolisme dan enzim seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tian itu sama-sama penting bagi tubuh. Kemudian cara kerja enzim yang bereaksi dengan molekul substrat menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memberikan energi aktivitas lebih rendah. Jadi dalam kaitannya bahwa untuk proses pemisahan molekul atau proses kerja enzim dia membutuhkan energi yang rendah, tidak membutuhkan energi yang tinggi, sehingga prosesnya itu begitu cepat. Konsentrasi, jangan fokus suara-suara yang dari luar. Silakan yang pertama itu relax tangannya di atas meja, kemudian tutup mata sambil mendengarkan musik. Tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian merasakan udara yang masuk dan keluar. Amati perasaan dan pikiran kalian saat ini, fokus ke dalam pikiran kalian. Tidak perlu menilai, hanya mengamati. Simak videonya secara mandiri. Kemudian dalam analis videonya nanti proses pembicaraan itu di materi pertama adalah enzim. Pada materi pertama ini kita akan belajar membahas tentang enzim, mulai dari definisi, struktur, terus komponen, klasifikasi enzim, nama, dan juga klasifikasi enzim. Baik, langsung saja belajar. Nah, kita akan mulai dari definisi dari enzim. Jadi, enzim ini merupakan senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Nah, apa sih biokatalisator? Bio itu artinya hidup, dan katalis artinya zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Jadi bisa diartikan bahwa enzim ini merupakan zat yang mempercepat reaksi kimia dalam hidup dan hidup. Reaksinya itu dapat berupa reaksi membentuk molekul kecil menjadi molekul yang besar, ataupun reaksi pemecahan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Nah, bisa juga untuk reaksi perubahan dari molekul yang satu menjadi molekul yang lain yang berbeda. Nah, semua reaksi ini itu dapat terjadi lebih cepat bila kita menggunakan enzim. Tetapi sebenarnya kalau tidak ada enzim, itu juga bisa ada reaksi seperti ini. Tetapi itu harus melakukan perlakuan tertentu. Misalnya, untuk menyatukan molekul itu harus dikasih kegiatan ini. Atau contoh lain, untuk memisahkan molekul yang besar menjadi yang kecil, itu harus dibantu dengan kegiatan listrik. Tapi bersyukurlah karena Allah menciptakan enzim di dalam tubuh kita. Nah, biar lebih jelas lagi mengenal enzim, mari kita lihat strukturnya. Jadi, setiap enzim itu memiliki sisi. Nah, kalau tidak stabil, maka ikatannya itu akan gampang berubah dan gampang bereaksi. Sampai akhirnya kedua substrat ini itu akan menyatu dan membentuk produk. Nah, sedangkan jika menggunakan enzim atau ada enzim, substrat itu akan menempel ke sisi aktif enzim, membentuk kompleks enzim substrat. Nah, di sisi aktif ini, kedua substrat ini akan dibuat tidak stabil, terus mengalami perubahan ikatan dan akhirnya bisa menyatu serta membentuklah produk. Jadi tanpa harus susah-susah untuk menaikkan suhu sos. Nah, walaupun substrat itu hanya dapat menempel pada enzim di sisi aktifnya saja, bukan berarti bagian enzim yang lain itu tidak penting ya. Ingat,
Enzim ini merupakan protein yang tersusun atas rangkai asam amino yang saling terhubung. Jadi kalau ada perubahan di salah satu sisinya, itu akan mempengaruhi sisi aktifnya juga. Jadi akan mempengaruhi rusak atau tidaknya enzim. Oke sob, sampai sini artinya kita sudah berhasil mempelajari definisi dan juga struktur dari enzim. Berikutnya kita akan mempelajari komponen penyusun enzim. Nah, jika berdasarkan komponen penyusun enzim, ini bisa dibedakan menjadi enzim sederhana dan juga enzim kompleks atau koenzim. Enzim sederhana itu hanya tersusun atas protein saja sob. Jadi sisi aktifnya itu adalah bagian dari proteinnya itu sendiri. Sedangkan kalau koenzim itu tersusun atas dua komponen, yaitu ada komponen protein dan juga bagian non protein. Nah, bagian protein itu disebut dengan apoenzim, sedangkan bagian non protein itu disebut dengan kofaktor, yang dimana membentuk sisi aktif. Nah, sob, kalau koenzim itu tanpa kofaktor itu akan bersifat inaktif atau tidak bisa bekerja. Sama juga kalau koenzimnya kelompok 2 dan ini kelompok 3. Jadi setiap kelompok satunya itu ya berdiskusi untuk kasus yang nomor 1, kelompok 2 nya kasus yang nomor 2, sedangkan kelompok 3 nya kasus yang nomor 2. Mulai dari sekarang sih. Itu di atas meja kalian sudah ada 4 penilaian presentasi. Nanti untuk presentasi kelompok 1 dinilai oleh kelompok 2. Kelompok 2 presentasi dinilai oleh kelompok 3. Kelompok 3 presentasi dinilai oleh kelompok 1. Kemudian moderator presentasi kelompok 1 presentasi, moderatornya dari kelompok 3, kelompok 2 presentasi, moderatornya dari kelompok 1, kemudian kelompok 3 presentasi, moderator silakan dari kelompok 1 untuk presentasi yang serius. Selamat pagi untuk kita semua. Lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita masuk ke waktu berikut yaitu presentasi hasil kerja kelompok. Yang pertama kita akan mendengarkan hasil presentasi kerja kelompok dari kelompok 1. Pada dulu Komponen penyusun enzim. Enzim yang tersusun atas nama protein dan non-protein. Komponen protein Atau mungkin bisa disingkat pertanyaan, apa yang kalian tahu tentang enzim setelah memproses tadi? Apa? Silakan dengan
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya dapat mengerti pada pelajaran hari ini yaitu tentang definisi enzim, cara kerja enzim, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, tentang menentukan. Sesi dalam itu sangat penting, yaitu membentuk menghasilkan racun, memecahkan partikel makanan selama proses pencernaan, enzim berfungsi secara di dalam tubuh, misalnya itu adalah enzim yang dibutuhkan dalam sistem pencernaan. Kemudian, jika kondisi lingkungan atau suhu berubah drastis, enzim kehilangan aktivitasnya dan melakukan rusak. Selain itu, enzim dapat terdegradasi pada saat-saat tertentu, seperti racun obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian enzim tidak habis dipakai, tapi tidak habis digunakan dalam setiap reaksi. Sehingga tadi kalian semua memahami bahwa tubuh membutuhkan enzim banyak atau sedikit? Sedikit. Karena dia harus pakai. Dia setelah reaksi maka enzim yang sama nanti akan bereaksi dengan zat yang baru lagi. Tidak habis digunakan. Jadi itu kesimpulannya bahwa enzim sifatnya termolekul dan dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nanti tekniknya saja tinggal tulis nama. Saya kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Siapa belum dapat? Pak, langsung jawab ICE. Langsung lingkar di suara. Salam. Kamu lingkar di kertas ini. Terus refleksinya apa hal yang Anda kuasai dalam pembelajaran ini. Menyelesaikan refleksi untuk aktivitas pembelajaran. Cepat. Menyelesaikan refleksi, maka kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan untuk lebih maksimal lagi, kalian punya pemahaman terkait dengan enzim. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan analisis partikel lewat video itu. Nah, memang kita punya kesempatan tidak lupa. Sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kalau tadi dia balik ke maka ditutup juga dengan doa. Saya kembali meminta kesediaan Allah untuk Amin. Halo sobat penggerak, selamat pagi, salam dan bahagia. Kali ini sampailah pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya melaksanakan kegiatan observasi dan observasi terhadap rekan sejawat saya, Bapak Versi Gunggur. Saat ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Veronica Lim, dan rekan sejawat saya, Pak Versi.
Baik, selamat pagi Pak Isi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Rin, selamat pagi Bu ini. Kabar saya baik-baik saja. Baik Pak, jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengajak Bapak mengobrol banyak hal terkait kegiatan pembelajaran yang telah Bapak laksanakan kali lalu di kelas 12 peminatan 2. Baik, sebelum saya sampaikan beberapa catatan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh sekali Bu Rin. Baik, untuk yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Oke, baik Bu Rin. Jadi perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran, saya merasa sangat senang karena konsep awal proses pembelajaran yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Baik Pak, kemudian kira-kira bagaimana juga perasaan Bapak terkait kehadiran supervisor saat pembelajaran? Kehadiran supervisor dalam kegiatan pembelajaran saya merasa sangat membantu karena memang kehadiran supervisor itu dapat menilai ataupun setidaknya dapat melihat saya punya kualitas pembelajaran, cara mengajar saya di dalam kelas. Seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan lanjutannya, bisa tidak Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan di dalam kelas? Oke, baik Ibu. Jadi pelaksanaan pembelajaran saya waktu itu mengajar materi tentang enzim dan metabolisme, kemudian model pembelajaran yang saya terapkan waktu itu model PBL, kemudian metodenya itu metode diskusi. Kemudian sasaran area pengembangan yang saya lakukan waktu itu sasarannya itu pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap. Dan proses yang terjadi pengetahuannya itu saya lakukan dengan penilaian pengetahuan melalui post-test. Sedangkan sikap melalui observasi yang dilaksanakan mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan berikut. Sedangkan di keterampilannya itu saya lakukan pada saat kegiatan diskusi dan juga pada saat kegiatan presentasi dan menerapkan penilaian peer assessment atau penilaian teman. Mereka menilai teman dalam proses pembelajaran. Kemudian penerapan strategi pembelajarannya itu dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi seperti itu singkatnya Ibu Nuril. Baik Pak, berdasarkan apa yang Bapak ceritakan saat ini, memang itu kelihatan nampak sekali Pak, karena apa yang Bapak ceritakan itu juga ada di catatan saya, bagaimana sintak-sintak PBL, model pembelajaran problem based learning yang Bapak gunakan selama proses pembelajaran itu memang tersampaikan dengan baik. Kemudian terkait tujuan pembelajarannya juga tersampaikan dengan baik. Selama proses pembelajaran ada media yang Bapak gunakan itu ada media YouTube, kemudian ada artikel-artikel yang Bapak siapkan untuk mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi yang Bapak lakukan itu adalah konten dan proses ya kemarin Pak. Oke, baik. Kira-kira untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk pembelajaran yang telah Bapak lakukan kemarin itu apakah ada hambatan atau tidak? Baik Ibu, jadi secara keseluruhan memang pembelajarannya berjalan dengan baik, tapi dalam prosesnya juga tidak terlepas dari beberapa hambatan yang terjadi, khususnya berkaitan dengan peserta didik yang masih ada beberapa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran termasuk.
Baik Pak, tadi terkait dengan peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung tadi, itu merupakan hambatan yang Bapak sampaikan. Kira-kira mengapa sampai hal tersebut bisa terjadi? Dari kejadian itu penyebabnya mungkin di pembagian kelompok, karena memang pembagian kelompok waktu itu dilakukan secara random, sehingga anak-anak yang punya kemampuan baik itu mendominasi terhadap keberlangsungan diskusi dan presentasi. Kemudian anak-anak yang kurang percaya diri itu terlihat kurang aktif. Jadi seperti itu. Baik Pak, kalau misalnya alasannya seperti itu tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira apa ada tidak solusi yang Bapak tawarkan terkait hambatan ini? Untuk solusi yang akan saya lakukan dari kejadian itu nanti pembagian kelompoknya itu nanti saya akan mengaturnya kembali supaya dalam proses diskusi itu semua siswa terlibat dan tidak ada yang mendominasi ataupun mengambil alih proses diskusi, kemudian anak-anak pun atau rekan-rekan diskusinya itu terlibat penuh dalam proses diskusi. Baik, luar biasa sekali solusi yang Bapak berikan di sini untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi ya Pak. Kira-kira nanti kapan Bapak mulai action kembali untuk memperbaiki hambatan yang terjadi seperti ada siswa yang aktif pasif saat diskusi tadi? Oke, Bu, untuk tindak lanjut dari rencana yang solusi yang saya mau lakukan itu dalam waktu dekat itu saya lakukan di pertemuan selanjutnya. Baik Pak, sangat luar biasa sekali dari apa yang sudah Bapak sampaikan di sini dan apa yang sudah saya amati kemarin. Memang secara catatan saya berdasarkan hasil perbincangan kita di praobservasi, semuanya sudah nampak sekali selama proses pembelajaran yang Bapak lakukan, itu mulai dari tujuan pembelajaran, strategi, model, media, semuanya Bapak semuanya nampak sekali ya Pak. Cuman ada beberapa hambatan seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian solusinya juga sangat luar biasa sekali Pak. Semoga nanti solusinya itu dapat membantu Bapak di dalam pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, sekian saja pertanyaan saya yang saya sampaikan untuk kegiatan pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk melakukan kegiatan mulai dari praobservasi, kemudian observasi dan pasca observasi ini. Dari kegiatan ini mungkin ada yang Pak Firsi mau sampaikan. Baik Ibu Rolin, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rolin yang sudah meluangkan waktu melakukan observasi untuk setidaknya menemani dan berkolaborasi dengan saya, kemudian melakukan proses coaching untuk menyiapkan diri dalam proses belajar. Kemudian membantu saya untuk mengidentifikasi beberapa hal-hal atau kelemahan-kelemahan yang terjadi selama proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kemudian membersamai saya dan membuat sebuah rencana tindak lanjut untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal dalam proses pembelajaran yang saya sudah lakukan sebelumnya. Seperti itu baru saya kembali. Baik, terima kasih Pak Firsi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu pengajar praktik. Kembali, selamat pagi Pak Firsi, selamat pagi Ibu Rolin.
Terima kasih pada hari ini sudah melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Tadi dalam kegiatannya saya melihat hal-hal yang diharapkan dalam kegiatan pasca observasi tadi sudah dilaksanakan oleh Ibu Rolin dan Pak Resi, dan sudah melihat proses yang sudah dilaksanakan kemarin berkaitan dengan kegiatan hari ini, dan dimana tadi Pak Resi sudah menyampaikan dengan adanya percakapan pasca observasi ini juga sangat membantu polisi dalam menemukan atau mengetahui hal yang sudah baik, kekuatan dan kelemahan dan proses yang sudah dilakukan oleh Pak Resi sebagai rekan sejarah dari Ibu Rolin CPP Angkatan 1. Terima kasih saya ucapkan karena telah melaksanakan kegiatan hari ini. Saya berharap semoga hal-hal baik yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai hasil belajar dari program Guru Penggerak Angkatan 1 ini akan terus dilaksanakan dan diimpaskan juga kepada rekan-rekan pejabat yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akhirnya saya akhiri kegiatan pasca observasi kali ini. Salam dan bahagia.